Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5, yaitu akan memaparkan mengenai konsep timbulnya penyakit hepatitis. Kami beranggotakan 5 orang, diantaranya saya sendiri yaitu Sofiana Dewi, ada Siti Hardianti, ada Siti Humaira, ada Sun Firmanwati, dan ada Siti Sita. Maka dari itu, kami akan menjelaskan mengenai konsep penyebab penyakit, kemudian ada timbulnya penyakit hepatitis, yaitu ketiga ada keterpaparan serta kerentanan penyakit, hubungan asosiasi, serta yaitu proses terjadinya penyakit dan pencegahan penyakit. Untuk mengefektifkan waktu, maka untuk pemaparan materi akan dipaparkan. Next. Ya baik, yang pertama yaitu ada konsep penyebab penyakit. Next. Untuk konsep penyebab penyakit yaitu hepatitis menjadi masalah besar penting di Indonesia karena merupakan jumlah penduduk terbesar di dunia. Karena masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang budaya hidup sehat dan bersih. Kondisi lingkungan pemukiman yang padat, tingkat ekonomi yang rendah, dan budaya, maka masyarakat sulit berubah. Meningkatnya seks bebas, dan juga berpotensi yaitu meningkatnya virus hepatitis B di Indonesia yang cukup banyak dan cukup memprihatinkan. Kemudian, Indonesia juga merupakan negara endemitas yaitu tingkat penyakit hepatitis terbesar di dunia atau di SER, yaitu negara South Asian regional, yaitu setelah Myanmar. Nah, kemudian apa sih dari hepatitis sendiri? Hepatitis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan hati karena toksik atau racun, seperti bahan kimia atau obat-obatan, atau agen penyakit infeksi serta virus. Berdasarkan jenisnya, penyakit hepatitis yaitu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu infeksi dan hepatitis non-infeksi. Pada hepatitis non-infeksi terjadinya adanya radang pada hati yang diakibatkan oleh penyebab yang bukan sumber dari infeksi. Kemudian seperti bahan kimia, minuman alkohol, dan penyalahgunaan obat-obatan. Hepatitis jenis non-infeksi termasuk drug induced hepatitis atau tidak tergolong dalam penyakit menular. Nah, karena itu penyebabnya terjadi hepatitis karena adanya radang, bukan agen infeksi atau jamur seperti bakteri, mikroorganisme, serta virus. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai model timbulnya penyakit. Nah, untuk model penyakit hepatitis ini bisa digunakan menggunakan model jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Nah, menurut model ini, suatu penyakit tidak bergantung pada suatu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Oleh sebab itu, maka timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong rantai salah satu dari berbagai titik. Kemudian, model ini juga cocok untuk mencari penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup suatu individu, contohnya seperti hepatitis. Nah, ini merupakan suatu model jaring-jaring dari virus hepatitis A. Seperti contoh, hepatitis A ini adalah suatu akibat dari serangkaian sebab, contohnya seperti perilaku BAB yang kurang baik, kemudian pemakaian alat makan bersama, konsumsi makanan mentah, konsumsi air, perilaku mencuci tangan, kebiasaan makan di penjualan makanan keliling, kemudian kebiasaan makan di kantin sekolah. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan orang tua maupun pengetahuan siswa. Pengetahuan ini juga bisa disebabkan karena pendidikan atau rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga ataupun kemiskinan. Contoh yang lain seperti hepatitis ini adalah suatu akibat dari sebab dari status gizi yang kurang baik. Kemudian status gizi yang kurang baik ini bisa disebabkan oleh daya beli makanan. Daya beli makanan yang ini kurang baik, jadi tidak bisa suatu individu ini tidak bisa memilih yang mana higienis, yang mana
makanan yang dapat mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian daya beli makanan ini disebabkan oleh pendapatan keluarga yang rendah. Hal ini menjadi faktor uh, akibat dari hepatitis itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada keterpaparan dan kerentanan. Boleh di next. Baik, untuk keterpaparan hepatitis dan kerentanan ini biasanya dapat menyerang individu, keluarga, ataupun suatu kelompok yang bisa terpapar atau rentan terkena hepatitis ini biasanya terjadi karena kondisi ataupun profesi ataupun lingkungannya yang membuat mereka bisa terpapar dan rentan sekali terkena hepatitis, seperti petugas medis atau petugas kesehatan seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan. Nah, bisa juga seperti petugas laboratorium, seperti analis laboratorium, mereka yang yang bercampur dengan darah para pasien. Juga adapun keterlibatan petugas medis. Biasanya ini pada dokter gigi ya, bisa berakibat keterpaparan kepada penderita. Misalnya seperti dokter gigi yang berbagi peralatan medis atau peralatan gigi yang tidak steril, mungkin bisa jadi ada perpindahan virus ya. Selanjutnya ada pengguna jarum suntik, contohnya seperti pada pengguna narkotik suntik yang berbagi jarum, itu juga sangat rentan untuk terpapar hepatitis. Selanjutnya ada orang yang memberikan atau menerima akupuntur atau tato dengan peralatan medis yang tidak steril atau bisa dikatakan kembali dipakai setelah dipakai kepada orang. Jadi dipakai kembali setelah barang tersebut dipakai oleh orang yang ditato sebelumnya. Selanjutnya selanjutnya rentan sekali ya kepada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki juga gitu, seperti gay dan homoseksual. Selanjutnya adapun yang lainnya seperti bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang menderita penyakit hepatitis, maka untuk bayi tersebut juga akan rentan untuk terkena hepatitis karena gen yang sama dari ibu tersebut. Lalu balita yang dalam kesehariannya berada di tempat penitipan anak atau dengan anak lain di perumahan daerah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya ada asosiasi epidemiologi dari penyakit hepatitis. Next. Yang pertama ada hepatitis A. Nah, virus hepatitis A ini adalah suatu penyakit dengan distribusinya global. Kemudian secara universal juga terjadinya hepatitis A ini erat hubungannya dengan standar sanitasi atau kesehatan daerah yang bersangkutan. Nah, sebagian besar infeksi dari hepatitis A ini didapat melalui transmisi endemik atau sporadik. Nah, untuk epidemiologi dan transmisi hepatitis A mencakup beberapa faktor. Nah, diantaranya yaitu ada variasi musim dan geografi. Untuk di daerah dengan 4 musim, infeksi hepatitis A ini terjadi secara epidemik musiman yang puncaknya ini biasa terjadi pada akhir musim semi dan awal musim dingin. Kemudian untuk di daerah tropis, puncak insidennya ini cenderung terjadi selama musim hujan dan pola epidemik sikliknya berulang setiap 5-10 tahun sekali yang mirip dengan penyakit virus lain. Kemudian untuk usia insiden ini, khususnya di negara berkembang, di mana kondisi higien dan sanitasinya sangat rendah, paparan universal terhadap hepatitis A ini teridentifikasi dengan adanya prevalensi anti-hepatitis A yang sangat tinggi pada tahun pertama kehidupan, dan tentu saja gambaran usia prevalensi anti-hepatitis A
yang benar-benar tergantung pada kondisi sosial ekonomi sebelumnya. Kemudian ada hepatitis B. Nah, hepatitis B ini merupakan virus yang masih menjadi masalah yang besar khususnya di Indonesia. Nah, karena prevalensinya yang tinggi dan komplikasinya. Di daerah dengan endemik tinggi, infeksi hepatitis B ini biasanya terjadi melalui infeksi perinatal atau pada awal masa kanak-kanak. Nah, hepatitis B ini sendiri biasanya tidak sitopatik. Kemudian infeksi kronik dari hepatitis B ini merupakan suatu proses yang dinamis dengan terjadi interaksi antara virus hepatosit dan sistem imun manusia. Kemudian selanjutnya ada hepatitis C. Nah, di Indonesia itu sendiri prevalensi infeksi virus hepatitis C ini ditemukan sangat bervariasi. Nah, mengingat geografis yang sangat luas, selain itu terdapat juga variasi hasil beberapa peneliti sehubungan dengan berbedanya kelompok yang diteliti. Nah, adapun hasil pemeriksaan pendahuluan anti hepatitis C ini pada donor darah di beberapa tempat di Indonesia. Adapun faktor yang erat kaitannya dengan terjadinya infeksi hepatitis C ini adalah penggunaan narkoba suntik, kemudian menerima transfusi darah sebelum tahun 1990, juga tingkat ekonomi yang rendah, perilaku seksual resiko tinggi, tingkat edukasi yang rendah atau kurang dari 12 tahun, selanjutnya bercerai atau hidup terpisah dengan pasangan resmi. Selanjutnya, transmisi dari ibu ke anak bisa saja terjadi, tetapi lebih sering terkait dengan adanya koinfeksi bersama HIV-1 yang alasannya belum jelas. Selanjutnya ada hepatitis B, ada hepatitis D. Nah, infeksi hepatitis D ini hanya terjadi pada individu dengan resiko infeksi hepatitis B. Nah, koinfeksi atau superinfeksi, di mana transmisi virus ini mirip dengan hepatitis B, yaitu melalui darah, permukosal, perkutan, parenteral, seksual, dan perinatal. Nah, walaupun jarang. Kemudian pada saat terjadi superinfeksi, titer dari hepatitis D ini akan mencapai puncak sekitar 2-5 minggu setelah inokulasi dan akan menurun setelah 1-2 minggu kemudian. Selanjutnya ada hepatitis E. Nah, hepatitis E ini terdapat dalam serum dan tinja selama fase akut. Untuk hepatitis sporadik ini sering terjadi pada anak dan dewasa muda khususnya di negara berkembang. Penyakit ini epidemi dengan sumber penularan melalui air. Nah, kemudian pernah dilaporkan juga adanya transmisi maternal neonatal di negara maju sering berasal dari orang yang kembali pulang setelah melakukan perjalanan atau imigran baru dari daerah endemik. Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah proses terjadinya penyakit. Selanjutnya, yang pertama ada riwayat alamiah penyakit. Nah, riwayat alamiah penyakit ini mulai dari yang pertama adalah fase prepatogenesis, di mana kondisi host masih dalam keadaan sehat. Lalu yang kedua adalah fase patogenesis, di mana mulai terjadi transmisi agen penyakit atau penularan ke dalam tubuh yang dinamakan masa inkubasi. Nah, penyakit hepatitis ini rata-rata 90 hari hingga masuk ke dalam tahap dini dengan ditandai adanya keluhan, tanda, dan gejala yang kurang dirasakan, kemudian masuk ke dalam tahap lanjut, di mana host mulai merasakan keluhan, tanda, dan gejala sehingga membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu, yang ketiga ada pasca patogenesis, di mana kondisi host telah berangsur mulai membaik dan sembuh dari penyakit. Next.
Selanjutnya adalah cara penularan, di mana transmisi penyakit merupakan mekanisme penularan di mana unsur penyebab penyakit dapat mencapai manusia sebagai host yang potensial. Nah, mekanisme tersebut meliputi cara agen meninggalkan reservoir, cara penularan untuk mencapai host yang potensial, serta cara masuk ke host tersebut. Nah, di sini adalah cara penularan hepatitis A, di mana penyakit hepatitis A yang dapat disebabkan oleh virus hepatitis A ini sangat mudah menyebar melalui konsumsi makanan. Lalu ada juga air yang terkontaminasi telah terpapar kotoran penderita penyakit hepatitis A. Nah, penyakit ini biasanya mudah menular atau menyebar dalam satu keluarga atau di satu rumah. Lalu, selanjutnya adalah perilaku yang berisiko menular seperti ciuman intim atau juga penyebaran bisa dari restoran jika mencuci tangan tidak bersih. Nah, biasanya orang yang mempersiapkan makanan yang mencemarinya dan atau ada di antara anak-anak yang karir hepatitis A. Next. Selanjutnya adalah penularan hepatitis B. Nah, penyebaran virus hepatitis B ini bisa diakibatkan oleh adanya hubungan langsung atau kontak secara langsung dengan darah maupun cairan tubuh dari penderita penyakit hepatitis B yang disebut dengan karir. Nah, apabila kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh kita itu kurang atau dalam kondisi rentan, maka dengan mudah menaikkan resiko tertular virus hepatitis B. Nah, sebagian besar penderita penyakit hepatitis ini tidak menyadari bahwa telah terinfeksi. Ada beberapa hal yang menjadi faktor risiko pencetus seseorang tertular penyakit hepatitis B. Yang pertama adalah kontak seksual. Contohnya itu kejadian penularan melalui hubungan intim dengan orang yang sedang menderita penyakit hepatitis B tanpa menggunakan alat pelindung. Maka akan mudahnya mengakibatkan air liur maupun cairan pada vagina itu akan masuk ke dalam tubuh. Lalu yang kedua adalah kontak darah. Contohnya itu kejadian penularan melalui transfusi darah yang dilakukan pada orang yang sedang terkena virus HBV kepada orang yang belum terkena infeksi. Lalu selanjutnya adalah kontak plasenta dari ibu pada anaknya. Contohnya itu kejadian penularan melalui plasenta pada ibu yang sedang mengandung dan mengidap virus tersebut. Maka akan mudah janin yang ada di kandungannya tersebut terkena virus ini. Lalu yang terakhir adalah kontak air liur. Misalnya itu menggunakan sikat gigi secara bersamaan dengan penderita penyakit hepatitis B. Kebanyakan kan setiap bersikat gigi cukup keras sehingga mengeluarkan darah saat berludah, dan sikat itu kurang dibersihkan dan dipergunakan oleh orang lain, maka mudah terjadi penularan melalui darah dan air liur yang akan masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, adalah penularan hepatitis C. Nah, penularan pada penyakit hepatitis C ini sama dengan pada hepatitis B, di mana yang menjadi reservoirnya itu adalah manusia. Nah, virus hepatitis C ini berkembang biak dalam tubuh manusia. Setelah HCV berkembang biak di dalam tubuh manusia, maka HCV ini akan keluar dari tubuh manusia untuk menginfeksi manusia lain. Nah, cara transmisi penularan penyakit hepatitis C ini yang pertama adalah blood transmission hepatitis C, melalui transfusi darah dan produk darah seperti transplantasi organ yang belum melewati proses screening, atau juga penggunaan jarum suntik. Lalu yang kedua adalah seksual kontak, melalui hubungan seksual tanpa menggunakan alat pengaman seperti kondom, dengan penderita hepatitis karir dapat menularkan virus hepatitis C. Lalu selanjutnya adalah vertical transmission. Ini jarang sekali terjadi. Lalu ada nosocomial infection, di mana biasanya terjadi pada pasien hemodialisis. Transmisi ini terjadi karena tidak memadainya teknik disinfeksi dan sterilisasi peralatan. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan jarum suntik maupun pada peralatan lain secara bersamaan, seperti alat-alat yang dipakai oleh penderita hepatitis C. Selanjutnya,
Selanjutnya, cara penularan hepatitis D. Nah, penyebab penyakit hepatitis D atau virus delta ini hanya dapat berkembang biak di dalam tubuh bila tubuh sudah mengalami terinfeksi virus hepatitis B. Meskipun sangat yang terjadi, namun pada hepatitis D ini merupakan jenis hepatitis yang sangat membahayakan dari jenis hepatitis lainnya. Nah, virus hepatitis D ini dapat menular atau menyebar melalui kontak dengan darah yang terkontaminasi VHD atau cairan tubuh lainnya. Lalu penyakit hepatitis D ini gejalanya itu hampir sama dengan hepatitis B. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu cara penularan penyakit hepatitis E. Nah, VH ini ditularkan melalui jalur vesal oral. Air minum yang tercemar tinja merupakan media penularan yang paling umum. Nah, penularan melalui perikutan dan perinatal pernah terdokumentasi. Nah, berdasarkan berbagai penelitian terbaru, menunjukkan kemungkinan penularan melalui transmisi secara zoomatik dari babi, rusa, dan hewan-hewan pengarat. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah masa inkubasi pada hepatitis A. Masa inkubasinya itu 15-50 hari dengan rata-rata 28-30 hari. Nah, bila ditinjau dari kelompok umur, makin bertambah usia, itu makin tinggi kemungkinan sudah memiliki antibodi secara alamiah terjadi baik setelah terinfeksi dengan bergejala maupun yang asimptomatik. Nah, gejala dan perjalanan klinis hepatitis virus ini secara umum dapat dibedakan dalam 4 stadium. Yang pertama adalah masa tunas, lamanya viremia ini pada hepatitis A 2-4 minggu. Lalu yang kedua adalah fase praikterik atau prodormal. Nah, biasanya keluhan umumnya itu tidak spesifik, dapat berlangsung 2-7 hari. Gambaran sangat bervariasi secara individual, seperti ikterik, urin berwarna gelap, lelah atau lemas, hilang nafsu makan, nyeri, dan rasa tidak enak di perut. Nah, dengan keluhan yang beraneka ragam ini sering menimbulkan kekeliruan pada waktu mendiagnosis. Lalu yang selanjutnya adalah fase ikterik, di mana fase ini pada awalnya disadari oleh penderita. Namun, setelah demam turun, penderita menyadari bahwa urinnya itu berwarna kuning pekat seperti air teh ataupun tanpa disadari, orang lain yang melihat sklera mata dan kulitnya berwarna kekuning-kuningan. Nah, pada fase ini, kuningnya akan meningkat, menetap, kemudian menurun secara perlahan-lahan. Nah, hal ini bisa berlangsung sekitar 10-14 hari. Pada stadium ini juga, gejala klinis sudah mulai berkurang dan pasien merasa lebih baik. Lalu yang terakhir adalah fase penyembuhan. Nah, dimulai dengan menghilangnya sisa gejala, ikterus mulai menghilang, penderita merasa segar kembali walaupun mungkin masih terasa cepat capek. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah masa inkubasi untuk hepatitis B. Masa inkubasi VHB ini berkisar antara 30-180 hari dengan rata-rata 60-90 hari. HBP ini dapat dideteksi 30-60 hari setelah terjadi infeksi dan menetap selama periode tertentu. Nah, pada fase patogenesis, lama masa inkubasi pada penderita itu tergantung banyaknya virus yang ada di dalam tubuh penderita, cara penularan, dan faktor pejamu seperti kondisi stamina dan daya tahan tubuh. Nah, jumlah virus secara kuantitas dan kualitas
seperti infektif dan virulensi, dan usia pejamu merupakan faktor penting yang berhubungan dengan tingkat keparahan akut atau kronik dari hepatitis B ini. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk hepatitis C, masa inkubasinya itu berlangsung selama 15 hari sampai 2 bulan. Lalu untuk hepatitis D, masa inkubasinya sama seperti hepatitis B dan dapat berlangsung selama rata-rata 2 sampai 8 minggu. Dan yang terakhir hepatitis E, masa inkubasinya itu berkisar antara 15 sampai 64 hari dengan rata masa inkubasi bervariasi antara 26 sampai 42 hari pada kondisi KLB yang berbeda. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi efektif penularan. Faktor agen. Yang pertama adalah konsentrasi virus, di mana biasanya dalam penularan perinatal ini, bila HbA ibu positif, maka penularan dapat terjadi pada 90-100% bayi yang dilahirkan. Namun, bila HbA ibu negatif, maka penularan hanya terjadi pada 10-25% dari bayi yang dilahirkan. Lalu yang kedua adalah volume inclume. Setelah transfusi dengan darah yang VHBsAg positif, kemungkinan untuk timbulnya infeksi sampai 75%. Jadi makin besar volume inclume, maka masa tunas dari penyakit makin pendek dan gejala klinik makin berat. Lalu yang ketiga adalah lama exposure. Contoh penularan infeksi VHB hepatitis melalui hubungan seksual suami istri ada 23-42% dari kasus. Nah, hal ini dapat diterangkan karena penularan melalui hubungan seksual ini pada suami istri itu terjadi berulang kali dan dalam waktu yang lebih lama. Lalu yang keempat adalah cara masuk VHB ke dalam tubuh dan kerentanan individu. Hal ini bergantung disebabkan karena perbedaan jumlah virus yang berhasil masuk ke dalam peredaran darah dan mencapai organ hati. Walaupun suatu cara penularan cukup efektif, tetapi bila individu tersebut sudah kebal, maka tak akan terjadi penularan. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah respon sel tubuh manusia pada infeksi virus. Yang pertama itu belum terjadi peradangan dan sel hati masih berfungsi normal, tetapi produksi virus berlangsung terus yang disebut dengan infeksi persisten, situasi dan kondisi di mana pasien masih tetap sehat. Lalu yang kedua adalah terjadi proses peradangan sel hati yang disebut dengan hepatitis akut. Lalu yang ketiga adalah terjadi proses peradangan yang berlebihan dan keadaan ini akan menyebabkan kerusakan sel hati yang disebut dengan hepatitis fulminan. Lalu yang keempat adalah terjadinya proses yang tidak sempurna, yaitu proses peradangan dan sintesis virus berjalan terus yang disebut dengan hepatitis kronis. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pencegahan penyakit hepatitis. Next. Nah, baik pencegahan penyakit hepatitis ini dimulai dari yang pertama yaitu pencegahan dengan menggunakan vaksin. Yang kedua yaitu dengan rutin mencuci tangan. Yang ketiga yaitu memakai kondom ketika berhubungan seks. Yang keempat yaitu menghindari berbagai suntikan. Yang kelima yaitu bisa mencegah kesehatan liver. Next.
Ya baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.